Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasalia Utama dengan NPM 2163201048 dari Prodi Administrasi Publik semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS Manajemen BUMN yang akan saya sajikan pada video berikut ini. Yuk simak videonya. Untuk soal yang pertama, di sini kami disuruh untuk menjelaskan dan narasikan pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes dengan menggunakan prinsip-prinsip GCG ini tadi. Kemudian, berikan contoh keberhasilan dan tidak berhasilnya BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menerapkan prinsip tersebut. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes menurut penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama ada pengelolaan BUMN. BUMN ini adalah perusahaan milik negara yang bertujuan untuk mendukung perekonomian dan memberikan pelayanan publik dengan pengelolaan berdasarkan prinsip transparansi melalui laporan keuangan yang terbuka dan diaudit independen, akuntabilitas melalui tanggung jawab direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, serta evaluasi kinerja berkala. Kemudian profesionalisme melalui rekrutmen berbasis meritokrasi untuk memastikan kompetensi pengelola, kemudian kemandirian dalam menjalankan usaha tanpa intervensi politik yang berlebihan. Yang kedua ada pengelolaan BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang bertujuan mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan berbasis prinsip GCG yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam penyusunan program kerjanya, efisiensi melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan minim pemborosan, serta pengawasan oleh pemerintah daerah dan Dewan Pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga ada pengelolaan BUMDes. BUMDes ini adalah unit usaha milik desa yang dikelola secara mandiri untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal dengan pelaksanaan berbasis transparansi melalui pencatatan keuangan yang rapi dan publikasi dalam musyawarah desa, akuntabilitas melalui pelaporan periodik kepada kepala desa dan masyarakat, serta keadilan dengan memastikan manfaat merata bagi seluruh warga desa. Berikutnya, saya akan memberikan contoh keberhasilan dan tidak berhasilnya pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes. Yang pertama ada pengelolaan BUMN. Nah, contoh keberhasilan dari BUMN ini seperti PT Pertamina yang meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi distribusi BBM, serta PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang sukses merevolusi layanan transportasi publik melalui manajemen akuntabel dan inovasi. Namun, ada juga kegagalan seperti kerugian besar Garuda Indonesia akibat manipulasi laporan keuangan pada tahun 2018 dan kasus korupsi di Jiwasraya yang disebabkan oleh investasi tidak akuntabel. Yang kedua ada contoh keberhasilan BUMD. Di sini seperti Bank Jawa Tengah yang menerapkan prinsip GCG kuat dalam pengelolaan dana daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian ada PDAM Surabaya yang sukses memperluas akses air bersih melalui inovasi teknologi yang transparansi. Kemudian untuk kegagalannya seperti kerugian BUMD akibat kurangnya independensi, sering dijadikan alat politik kepala daerah, dan kemudian kasus PDAM di beberapa wilayah yang gagal melayani masyarakat karena korupsi dan manajemen yang buruk. Yang ketiga ada contoh keberhasilan pengelolaan BUMDes. Di sini seperti BUMDes Ponggok di Klaten yang sukses mengelola wisata Umbul Ponggok secara akuntabel sehingga meningkatkan pendapatan besar bagi desa. Kemudian ada BUMDes Tanjung Mekar di Bali yang memanfaatkan agrowisata melalui pengelolaan transparansi untuk meningkatkan ekonomi desa. Kemudian ada beberapa kegagalannya akibat kurangnya kapasitas manajerial, pelaporan keuangan yang tidak jelas,
pengelolaan dana yang tidak sesuai prinsip GCG, serta minimnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan. Untuk soal yang kedua, di sini apakah menurut Anda penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol ataupun menurut Luther Gulick dapat menghindari tindakan korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes, atau ada pendapat lain sehingga mengelola BUMN, BUMD, dan BUMDes secara efektif, efisien, terutama terhindar dari praktik korupsi? Baik, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sudut pandang dari kedua tokoh ini tadi. Yang pertama, menurut Henry Fayol, dia menggagas ada 14 prinsip manajemen seperti kesatuan komando, disiplin, kewenangan dan tanggung jawab, serta keadilan, dengan beberapa prinsip yang relevan dalam mencegah korupsi, seperti disiplin melalui penegakan aturan yang tegas dengan sanksi atas pelanggaran integritas, keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang, penempatan otoritas yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi guna mencegah keputusan sepihak, serta pengendalian internal melalui evaluasi dan pengawasan berjenjang untuk memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Nah, meskipun demikian, prinsip-prinsip ini harus didukung oleh penguatan etika dan pengawasan eksternal agar lebih efektif. Selanjutnya ada pendapat Luther Gulick mengenai manajemen. Dia mengusulkan konsep dengan istilah POSCORP atau Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Di sini yang relevan untuk mencegah korupsi dengan perencanaan matang dan indikator kinerja yang jelas untuk mengurangi manipulasi. Kemudian struktur organisasi yang transparan dan akuntabel untuk menghindari konflik kepentingan, pemilihan staf berbasis meritokrasi untuk mencegah nepotisme, sistem pelaporan terbuka dan diaudit untuk memastikan pertanggungjawaban, serta pengelolaan anggaran yang diawasi ketat untuk mencegah penyelewengan dana, dan akan lebih efektif jika dipadu-padankan dengan teknologi seperti digitalisasi manajemen keuangan untuk meminimalkan risiko manipulasi manual. Kemudian, apakah dengan adanya prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol dan Luther Gulick dapat menghindari tindakan korupsi? Baik, meskipun prinsip-prinsip manajemen Fayol dan Gulick membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, mereka belum sepenuhnya memastikan pencegahan korupsi karena masih diperlukan perhatian pada hal-hal lain seperti penanaman budaya organisasi yang berintegritas melalui pelatihan etika, kebijakan anti suap dan teladan pimpinan, pengawasan internal dan eksternal dengan sistem kontrol yang ketat dan audit independen, pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi proses administrasi dan anggaran seperti e-procurement, serta sistem informasi akuntansi berbasis digital yang memberikan insentif untuk kepatuhan dengan penghargaan bagi entitas yang mematuhi prinsip transparansi guna mendorong perilaku jujur. Demikianlah penjelasan hasil dari UTS tadi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan di mana penerapan prinsip-prinsip manajemen dapat menjadi dasar penting untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan bebas korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes. Namun, keberhasilannya tergantung pada bagaimana prinsip tersebut diterapkan, dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan dan budaya integritas yang kuat.